Pajak bukan hanya sekedar kewajiban yang harus kita bayar, tetapi memiliki dampak yang luas pada perekonomian dan pertumbuhan negara. Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada vlog kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pajak. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pembahasan pertama adalah terkait dengan apa itu pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak di atas, saya garis bawahi beberapa kalimat. Yang pertama adalah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud orang pribadi adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif artinya setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan selama sebulan sudah lebih dari 4.500.000 wajib dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan syarat subjektif itu artinya warga negara yang sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari itu wajib dinamakan sebagai wajib pajak. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang atau sekelompok yang menjalankan usaha kecil, menengah, dan besar yang sudah memenuhi syarat perpajakan seperti kayak PT, CV, itu wajib membayar pajak. Kalimat kedua adalah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Artinya, warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib membayar pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 4 ayat 23A yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kalimat ketiga adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakannya salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tol, pembangunan sarana pengairan seperti bendungan Rotiklor di Nusa Tenggara Timur, bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat, dan bendungan Teritip di Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Selain itu ada pembangunan gedung seperti pembangunan kantor imigrasi yang terletak di daerah perbatasan, yaitu salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyediakan beasiswa LPDP ya bagi anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang berada di daerah afirmasi, daerah tertinggal ya. Tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengapa kita harus membayar pajak? Yang pertama, pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara atau pendapatan negara. Dengan hasil penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai seluruh pengeluaran. Salah satunya adalah seperti pembangunan infrastruktur, terus fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah berkontribusi pada kemakmuran bersama. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi pada kemakmuran bersama. Dari hasil penerimaan pajak, kita dapat membantu pemerintah untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga adalah kepastian hukum. Warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak harus membayar pajak. Jika wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak, akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang ya. Keempat, partisipasi sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak dan apabila membayar pajak adalah bentuk partisipasi warga negara untuk pertumbuhan dan perekonomian negara. Teman-teman yang sudah memenuhi syarat perpajakan, mohon atau diharapkan untuk taat pajak ya dan membayar pajak tepat waktu. Cukup sekian pembahasan hari ini ya. Jangan lupa di like,
Ditulis sarannya di kolom komentar, di share, and di subscribe.